Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak pimpinan. Pada pagi ini perkenalkan, saya Lili Pujati, saya Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia. Kebetulan saya salah satu driver online. Mohon izin, pada mempersingkat waktu pada Juni 2024 ada pertemuan di AINO Jenewa membahas tentang perlindungan pekerja platform, dan Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Ketenagakerjaan itu sudah melakukan menyetujui dan mengkonvensi untuk perlindungan pekerja platform istilahnya. Terus kedua, tidak lupa kami ucapkan juga terima kasih mungkin yang belum kami sampaikan secara terbuka kepada Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto terkait pemberian BHR kepada kawan-kawan driver ojol yang memang belum semuanya mendapatkan, tapi itu adalah langkah maju dari pemerintah saat ini. BHR bonus hari raya. Tadinya kita mintanya tunjangan hari raya, tapi karena memang belum ada regulasinya, sehingga kita mendapatkan bantuan hari raya. Dan itu sudah mewakili dari kepedulian pemerintah. Nah, selain itu juga kami dari beberapa perwakilan serikat memang mengusulkan untuk supaya Bapak Presiden membuat perpres terkait perlindungan pekerja transportasi online atau pekerja platform. Nah, kami berharap sambil menunggu undang-undang yang sedang digodok, ada langkah maju dari Bapak Presiden untuk memberikan nilai kenyamanan bagi kami, supaya kami juga mendapatkan hak-hak kami sebagai driver. Karena selama ini, kami ini driver ini tidak pernah mendapatkan hak apapun, seperti jaminan sosial. BPJS kami bayar sendiri, bahkan ketika BPJS jaminan kecelakaan kerja, itu pun diberikan apabila kami sedang online atau sedang membawa penumpang. Apabila kami tidak sedang menunggu penumpang di halte ataupun di jalanan kecelakaan, kami tidak mendapatkan santunan. Nah, kami sangat berharap kepada Bapak Presiden lewat Bapak Dasko dan bapak-bapak yang lainnya untuk menyampaikan bahwa saat ini kami memang butuh sekali payung hukum. Nah, dengan adanya payung hukum itu yang secara pasti kami akan akan mengakomodir hak-hak kami. Contohnya kayak jaminan sosial, dan juga kawan-kawan driver kami juga mewakili kawan-kawan driver perempuan yang tidak semuanya bisa hadir, karena banyak kawan-kawan driver perempuan yang mengalami pelecehan seksual, intimidasi di jalanan, itu tidak mendapatkan jaminan perlindungan. Nah, untuk sementara mungkin saya sampaikan itu, mungkin nanti kawan-kawan dari serikat yang lain yang juga akan menyampaikan usulan-usulan kepada Bapak. Mungkin itu Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Ada yang lain untuk menambahkan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang berharga. Saya Budiman dari Serikat Pengemudi Daring. Memperkuat apa yang disampaikan oleh Bu Lili, pemerintahan Prabowo ini sudah memberikan luar biasa BHR yang kemarin. Dan hari ini driver itu tidak terlindungi dengan baik, hanya berupa pilihan untuk jaminan sosial. Nah, pilihan ini bagi kami cukup memberikan suatu sangat berat ya untuk peroleh jaminan sosial, contoh jaminan tadi tenaga kerja, kecelakaan, dan lain sebagainya. Mumpung momen ini momen yang sangat baik ya. Kebaikan pada saat pemberian BHR, dan sekarang payung hukum yang memang kami butuhkan. Nah, apa yang disampaikan tadi oleh Bu Lili, kami memperkuat ada payung hukum yang cepat, karena saat ini kami di jalanan ini penuh tidak terlindungi dengan hak-hak sosial dan jaminan sosialnya. Saya kira perpres yang disampaikan oleh Bu Lili ini cukup menjadi solusi bagi kami di tengah kekosongan
payung hukum yang kami anggap ini belum memadai bagi driver online. Itu saja Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bagong Nugroho, perwakilan dari Serikat Pengemudi Transportasi Indonesia. Saya mau mengandalkan satu Pak ya, bahwa teman-teman ini, kemitraan ini yang diklaim oleh aplikator yang katanya mesejahterakan driver, bukti nyatanya Pak, pendapatan teman-teman itu dapat hari ini habis dari ini. Teman-teman itu rata-rata kena penjual semua, gara-gara efek kemitraan. Makanya kami dari Sepeda Indonesia mengusulkan segera bentuk Perpres bahwa ngakuin ojek sebagai pekerja agar semua hak-hak teman-teman bisa langsung diakomodir di situ. Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Agus Ambon dari Serikat Pekerja Bersatu Maluku Nusantara. Tadi untuk melengkapi bahwa Pilpres itu harus segera dikeluarkan peraturan presiden untuk mendukung kami dalam ya segi hukum, kesejahteraan dan segala macam, itu sangat penting. Dan kami berterima kasih juga kepada Pak Adrian sebagai Ketua Aspirasi Masyarakat yang kemarin menerima teman-teman agar ini menjadi masukan dalam undang-undang nanti dibahas tentang ojek online ini. Kami berharap bahwa anggota Dewan yang terhormat, Pak Ketua dan teman-teman sekalian dapat memberikan payung hukum kepada kami, memperkuat Pilpres sehingga tahun depan teman-teman sudah bisa mendapatkan hak-haknya yang hanya dijanjikan segala macam, sudah bisa mendapat hak dan punya payung hukum gitu loh. Ya Pak, terima kasih. Ada lagi? Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio dari Perkumpulan Armada Sewa Indonesia. Pertama-tama yang mau saya sampaikan, saya perwakilan dari Roda 4, Pak. Di mana di Roda 4 ini sebenarnya secara umum sudah dibuatkan PM 118. Di mana dalam regulasi tersebut, kawan-kawan juga sudah cukup antusias dalam merespon apa yang menjadi problem di awal Roda 4, yaitu payung hukum. Tetapi dilemanya Pak, dan kebetulan saya juga salah satu yang ikut terlibat dalam perumusan PM 118 yang dulu dibuatkan oleh Kementerian Perhubungan yang disebut dengan Tim 9. Sampai saya juga menjadi perwakilan ke beberapa daerah untuk mengedukasi PM 118 fungsinya itu seperti apa. Tapi cukup miris Pak, ternyata implementasinya nggak ada. Sedangkan kawan-kawan sudah cukup banyak juga mengeluarkan biaya. Karena di dalam PM 118 itu kita harus mengajukan izin melalui BPTJ kalau di Jakarta, Bu. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Dan itu bukan biaya murah. Satu unit itu dengan menghabiskan biaya 100.000. Yang dimana di dalam PM 118 itu harapan kami ada perubahan. Ternyata setelah teman-teman melakukan pengurusan izin dan segala macam, implementasinya nggak jelas sampai detik ini, gitu loh. Dan juga banyak beberapa hal yang mungkin juga bisa saya sampaikan karena banyak juga oknum-oknum yang bermain untuk menyalahgunakan regulasi ini. Saya sadar bahwasan regulasi PM 118 ini memang belum sempurna, tetapi setidaknya ini menjadi dasar awal untuk payung hukumnya Roda 4. Tetapi kenyataannya setelah payung hukum itu sudah ada, implementasinya nggak jelas. Kembali lagi kita sebagai mitra aplikasi menjadi sapi perahnya, Pak. Jadi harapan saya ada kejelasan berkaitan dengan nasib-nasib teman-teman baik R2 dan R4 untuk kedepannya seperti apa, payung hukumnya seperti apa, dan realisasi dan implementasinya di lapangan juga seperti apa. Jangan cuman ada regulasinya, tapi penerapannya nggak ada. Itu juga menurut saya pepesan kosong gitu loh. Buat apa regulasi dibuat, tapi kenyataannya fungsinya juga nggak jelas gitu loh. Kita ini berjuang dari 2016 sampai akhir, udah sambil hampir 10 tahun, belum ada impact buat kita dari sisi
positifnya. Mungkin dari saya itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.